Oke, bismillah, saya awali dari definisi kata-katanya. Ya tentu saja taubat dari bahasa Arab. Nanti kalau pakai bahasa Inggris, repentance. Penyesalan, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi pasnya kata taubat itu sebenarnya artinya kembali. Roja'a. Yang dimaksud tentu saja kembali pada Allah, menghentikan perbuatan dosa maksiat yang kita jalankan. Jadi secara bahasa artinya rujuk, kembali. Jadi nanti habis ngaji kok terus pulang itu bisa pakai kata-kata saya tobat Pak. Saya ngaji 2 jam tobat, saya sekarang tobat, bisa artinya pulang, rujuk. Ya ini bentuknya masdar, taba yatubu taubatan. Nah nanti menarik, ada istilah yang satu rumpun dengan kata-kata taubat ini, yaitu kata inabah dan aubah. Ini secara, kalau bahasa kampusnya ya, secara paradigmatik, kata taubat, inabah, dan aubah itu satu rumpun. Kalau taubat itu dari yang salah kita geser ke yang benar. Dari sesat ganti ke taat. Itu taubat. Kemarin dosanya banyak, kemudian saya tidak mau lagi melakukan dosa, ganti yang dosa dengan kebaikan, namanya taubat. Nanti ada istilah inabah. Kalau inabah itu dari sebenarnya sudah baik, tapi ya belum sempurna. Masih bisa ditingkatkan lagi, diperbaiki lagi. Itu namanya inabah. Kemarin sholatku masih asal-asalan. Besok lebih baik. Jadi dari baik ke yang lebih baik. Itu namanya inabah. Nanti ada lagi aubah. Ini kondisi jiwa. Kalau aubah ini kondisi jiwa yang selalu menengok Allah. Selalu tawajuh merasa di hadapan Allah. Ini aubah. Jadi kalau ini pokoknya menatap terus wajahnya Allah. Kalau ada momen kok dia lupa pada Allah, dia merasa berdosa. Ini yang nomor 3, ini levelnya para wali biasanya. Oke ya wali kekasihnya Allah, bukan wali murid atau walian. Jadi para aulia maksudnya, kalau bahasa Indonesia ini agak tricky itu. Nah, jadi ini satu rumpun. Ada taubat, ada inabah, ada aubah. Alhamdulillah kalau teman-teman sudah selesai urusan taubat, saatnya untuk inabah, memperbaiki diri. Kalau sudah beres di inabah, mungkin bisa naik ke level 3, namanya aubah. Nah ini, cuma saya tidak yakin sudah beres urusan tobatnya. Dusone sih oke, wong kalau buka HP kadang-kadang ngelirik-ngelirik yang tidak harus dilirik. Nah, ayo ya, bismillah kita latihan. Memang manusia tidak ada yang murni, tidak ada salahnya. Kita itu tempatnya salah dan khilaf. Meskipun khilaf ini sering jadi alasan. Mohon maaf Pak, khilaf. Saya kan manusia Pak, mesti gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini masih teori. Taubat ini hukumnya wajib. Jadi kalau teman-teman nanti menjelajah ke banyak kitab karya para ulama, pasti di situ ketemu kalau ada yang tanya hukumnya tobat wajib. Tidak boleh orang itu sadar bahwa dia penuh dosa tapi terus santai saja. Wajib. Nah, jadi ada ayatnya itu, silakan dibaca Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8.
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat nasuha. Tobat nasuha itu tobat yang paling murni. Nanti para ulama definisinya macam-macam. Itu saya ambilkan beberapa definisi dari para ulama. Tobat nasuha itu apa sih? Berarti nanti ada tobat yang tidak murni. Ada berbagai motif tobat yang tidak nasuha. Yang nasuha itu apa? Yang kata Al-Kalbi, tobat nasuha itu hatinya menyesal, lidahnya mohon ampun, berhenti dari dosa, dan niat tidak akan mengulang lagi. Jadi lengkap. Hatinya ya tobat, mulutnya ya tobat, pekerjaan dosanya dihentikan, dan janji tidak akan mengulang lagi. Ini menurut Al-Kalbi. Jadi begitu sadar, ya Allah ini dosa. Astaghfirullahaladzim. Sudah tak tinggal saja, saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, tapi mantap, tidak ragu-ragu. Jangan-jangan besok saya gitu lagi ya. Saya tidak percaya dengan diriku sendiri. Itu berarti belum mantap. Mantaplah nawa itu, pokoknya saya tidak akan mengulang lagi ke sana. Nah, ini pendapatnya Al-Kalbi. Ada lagi Sa'id bin Zubair. Beliau mendefinisikan tobat nasuha itu tobat yang memenuhi 3 syarat. Tobat sambil takut, tobat sambil berharap, dan memulai hidup baru dalam ketaatan. Jadi ada takutnya, ada harapannya, dan siap untuk mengganti gaya hidup. Dari gaya hidup penuh dosa, jadi gaya hidup penuh ketaatan. Ini berarti nasuha. Tidak hanya harapan saja. Kalau harapan saja nanti sembrono. Biasanya orang itu kalau isinya rojak saja jadi sembrono. Allah Maha Pengampun kok. Allah itu sayang sama kita. Tenang saja, sembrono. Atau tidak ada harapannya, isinya takut saja. Bayangannya neraka. Wah saya itu. Nanti membuat orang putus asa. Harus imbang. Ketakutan diimbangi dengan harapan. Tapi juga diwujudkan dalam perbuatan. Nah, gaya hidupnya harus ganti. Jadi tidak ada ceritanya, katanya kamu sudah tobat, kok kembali lagi ke sini. Ayo besok tak tobat lagi lah, gampang. Nah, itu berarti tidak serius tobatnya. Jadi tobat itu ya memang ganti gaya hidup. Yang ketiga ada definisi dari Sa'id bin Musayyab. Tobat nasuha itu menasehati diri karena salah dan dirinya patuh dinasehati. Ini menarik definisinya. Menasehati diri sendiri. Dan manut. Kadang-kadang kita itu kan ngomong ke diri kita sendiri, dibantah-bantah sendiri. Yang bikin doamu tidak kabul, yang bikin cita-citamu tidak wujud, yang bikin keinginanmu tidak terlaksana, itu seringkali karena kamu sendiri yang bantah. Semoga saya bisa segera lulus dengan nilai terbaik. Tapi apa ya mungkin ya, nilaiku bisa terbaik itu wong ya kelakuanku kayak gini, kamu sendiri yang bantah. Semoga setelah ini aku tidak buang-buang waktu sia-sia dengan main HP terus. Tapi terus kamu bantah sendiri. Kuat enggak ya kira-kira? Ya enggak kuat. Kamu sendiri sudah bantah dirimu sendiri. Jadi kalau di awal sudah macet ya enggak mungkin jalan sudah. Makanya Allah itu sebenarnya menegaskan ana inda dzonni abdi. Aku terserah persangkaan hambaku padaku. Jadi kalau kita merasa apa sih yang Allah tidak mampu, pasti Allah kalau menghendaki saya lulus dengan nilai terbaik ya bisa. Meskipun teman-teman nilainya sudah bagus-bagus yang sudah lulus selama ini, tapi kalau Allah menghendaki ya sopo ngerti tiba-tiba nilaiku perfect misalnya. Ya siapa tahu kalau Allah menghendaki. Nah ini
definisinya Syekh Sa'id bin Musayyab. Kalau Ibnu Katsir mendefinisikan tobat nasuha itu tobat yang sepenuh hati sehingga jiwanya jadi murni, keburukannya terhapus. Nah, ini definisi-definisi taubat nasuha. Jangan dihafalkan, tidak ada ujiannya. Kamu jalankan saja sekuasamu untuk bertobat ini. Saatnya mungkin mumpung ada momen akhir tahun, ayo latihan tobat yang benar.